Pak Ade, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya meminta waktunya Pak? Saya mau Oh, bercerita. boleh, boleh Bu, boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Hmm, Ibu punya permasalahan apa, Bu? Begini, Ya. Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak. Selain itu Hmm, juga jumlah murid yang mengerjakan tugas-tugas saya dari seluruh siswa itu sekitar hanya setengahnya, Pak, sekitar 50% saja, Pak. Oh, berarti kan emang ada apa sih Bu dengan istilahnya apa ada yang tidak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Saya mengharapkan uh, solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Pak. Hmm, kalau kalau menurut Ibu apa sih yang diharapkan dari saya sih Bu? Yaitu saya ingin mengharapkan solusinya, Pak, supaya permasalahan saya uh, tentang murid-murid saya itu bisa teratasi, Pak. Oh, gitu. Berarti kan eh posisinya Ibu pernah ini enggak istilahnya eh, melakukan panggilan dan pemetaan situasi gitu kan seperti itu kepada siswa. Uh, Begini, Pak, kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, Pak, pembelajaran saya sepertinya memang sedikit membosankan, terlalu monoton gitu, Pak. Jadi kadang saya terlalu apa ya, kalau mengajar itu kayak student center gitu. Jadi saya terus yang menjelaskan gitu. Saya yang terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Mungkin itu ya permasalahan yang pertama. Kemudian juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat. Jadi mereka tidak aktif. Mungkin itu permasalahannya, Pak. Oh, begitu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Hmm, Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Pak. Tidak Hmm, monoton, juga tidak membosankan. mungkin yang menyenangkannya Bu ya, seperti itu ya. Iya, Oh, saya juga seperti nih. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat mungkin ada polanya atau seperti apa gitu kan. menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid ya, Pak. Hmm. Murid-murid mungkin harus diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Oh, lalu Ibu mengenai tugasnya yang diberikan kepada muridnya, apakah penyebabnya sehingga anak tersebut tidak mengerjakannya? Udah tahu itu seperti apa, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin ya, Pak. Kadang saya eh, apa ya memberikan tugas itu eh, lebih dari 10 gitu, Pak. Terus apa ya, Pak? Eh, Pertanyaan-pertanyaan juga eh, yang saya berikan itu banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak.
Oh, kalau tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di sekolah? Saya Kira-kira bukan sumber belajarnya apa atau medianya apa kan gitu yang dipakai oleh Ibu kan gitu. eh, kadang saya hanya menggunakan sumber belajar yang ada di kelas saja, Pak. Itu yang ada di kelas berarti eh, apa adanya berarti ya seperti Iya. itu ya Bu. Berarti saya harus menggunakan berbagai sumber ya, Pak, supaya apa yang saya sampaikan, kemudian juga apa yang saya berikan asesmen untuk peserta didik juga menarik untuk mereka ya, Pak. Mungkin saya bisa googling juga ya dari internet ya, Pak. Bisa saja sih Bu kan gitu. Eh, Kalau kita mengharapkan supaya anak itu tertarik mungkin kreativitas gurunya mungkin seperti itu ya Bu Iya. ya. Berarti saya harus banyak lagi mencari referensi ya, Pak. Baiklah kalau Iya, begitu, saya akan mencoba mencari referensi dari sumber yang lain, jadi tidak hanya dari buku yang ada di sekolah saja. hebat Bu. Satu juga saya juga setuju dengan istilahnya niat ibu kan seperti itu kan gitu demi kemajuan sekolah kan gitu. Terus mungkin ada refleksi nggak dari ibu dengan permasalahan seperti itu Bu? Iya, eee, saya ternyata dalam memberikan pembelajaran selama ini memang hanya student center saja, jadi tidak menggunakan model-model pembelajaran yang menarik untuk peserta didik, sehingga kebanyakan peserta didik memang tidak antusias ya, terus juga peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran. Sehingga nilai-nilai yang didapat juga di bawah KKM, Pak. Jadi Hmm, saya memang harus belajar untuk mencoba menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik. Kemudian juga saya harus menggunakan sumber-sumber yang tidak hanya dari buku sumber yang tersedia. Jadi saya sendiri juga harus mencari sumber yang lain yang uh, sesuai tentunya untuk pembelajaran sehingga pembelajaran akan berpusat pada peserta didik, kemudian juga akan menyenangkan, aktif peserta didiknya gitu, memberikan pembelajaran bermakna begitu ya Pak? hmm, betul betul. Eh, Mungkin langkah lebih dekat mungkin langkah yang lebih dekat eh, apa yang akan dilaksanakan oleh ibu? Ya, saya akan mencoba untuk mengubah cara mengajar saya Pak, supaya peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Luar ya. Bapak, terima kasih sekali waktunya untuk bisa sharing, berbagi cerita dengan saya. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Bapak ya. Kebetulan saya lagi nyantai pekerjaannya istilahnya tidak banyak lah gitu. Lagi nyantai-nyantai saja sibuk gitu kan itu. Terima Ibu kasih juga waktunya, kasih Pak. istilahnya ibu sudah berbagi eh, cerita pengalaman dengan saya gitu kan istilahnya kita berbagikan lebih baik kan gitu Iya, kita Pak. istilahnya mungkin dari berbagi tersebut kita mendapatkan ilmu masing-masing ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. semoga itu Mudah-mudahan ya, Pak. Iya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang tentunya selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak. Amin. Terima kasih sekali Bapak waktunya. ya. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.